Shalom saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar cerita yang disampaikan oleh kitab Kejadian 32? Cerita itu cerita tentang penuh kekhawatiran dan ketakutan serta ketidakpastian. Saudaraku, bukankah itu sebenarnya yang sedang kita alami di zaman sekarang? Kalau dengar para pebisnis bicara situasi tidak pasti, orang-orang yang mau pindah ke IKN kok belum pasti. Lalu orang berbicara tentang situasi global, apakah nanti dolar akan turun? Belum pasti. Ketidakpastian begitu banyak. Itu kenyataan. Dan Kejadian 32 adalah cerita tentang ketidakpastian, dan ketidakpastian membawa kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Latar belakangnya mungkin pernah Anda dengar. Kita tahu cerita Yakub, bagaimana Yakub menipu bapaknya, mendapat hak kesulungan si Esau, sehingga akhirnya Yakub lari dengan hak kesulungan itu ke tempat lain. Akhirnya jadi menantu Laban. Dan Yakub sendiri setelah tinggal di tempat mertuanya, kembali sekarang ke tanah air, ke kampung halaman. Dan berarti akan ketemu Esau, kakaknya yang pernah quote unquote ditipu dia. Jadi kalau saya jadi Yakub tentu akan merasa ada sesuatu yang belum beres di masa lalu yang akan menjadi problem buat saya. Apakah yang bisa dibereskan atau tidak? Tidak pasti. Tapi yang paling menarik, Yakub juga menyadari ketika tiba di sana, dia berkata pada Tuhan, Tuhan luar biasa ya Tuhan. Saya dulu berangkat cuma modalnya 1 tongkat. Sekarang saya punya kambing, punya domba, punya istri, punya anak, punya gembala-gembala. Tuhan sudah berikan begitu hebat kepada saya. Tapi dia tidak mau jujur bahwa aku takut dengan Esau. Walaupun di masa lalu Tuhan tolong saya, sekarang saya kemari pun perkenanan Tuhan. Ke depan apa Tuhan jaga saya atau tidak, saya tidak tahu. Saya ada rasa takut. Maka apa yang dia lakukan? Dia kirim orang ke Esau, ya, memberikan tanda bahwa dia menghormati kakaknya dan mau rekonsiliasi. Tapi jawaban dari Esau begitu-begitu aja, nggak memberikan kejelasan dia diampuni kesalahan masa lalu atau tetap akan dihajar. Tapi kemudian dia coba begini demi mengamankan, dasar dia overthinking orang itu ya. Istrinya ditaruh di sana, anaknya di sana dipisah. Supaya kalau nanti pasukan kakaknya nyerbu dan mengalahkan dia, istri dan anaknya selamat. Dan malam hari di tengah kerisauan dan ketidakpastian dan ketakutan, dia bergumul, berjuang dengan seorang yang tidak dia kenal. Dorong-mendorong, tekan-menekan, begitu rupa saudara-saudara, tidak mudah begitu ya. Sangat tidak mudah. Semalam suntuk. Nah, tapi di akhir itu, akhirnya orang itu bertanya, siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang kau tidak lagi Yakub. Mulai sekarang namamu diganti. Ya, diganti, namamu diganti sekarang. Kamu menjadi Israel. Karena kamu sudah berjuang bersama atau menghadapi Tuhan. Dan kamu sudah melihat wajah Tuhan. Sebenarnya itu poinnya. Apa yang saya mau katakan di sini adalah satu hal. Ketidakpastian di dalam kehidupan, kekhawatiran, rasa tidak berdaya, itu merupakan bagian hidup kita sebagai orang beriman sekalipun. Cuman masalahnya adalah kita sering jadi putus asa dan merasa ditinggal Tuhan setelah itu. Padahal semua pergumulan itu justru menolong kita untuk bisa berjuang berhadapan dengan Tuhan dan bisa melihat wajah Tuhan. Dan kita mengalami perubahan. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Yakub itu adalah tidak terjadi. Tapi yang menarik katanya setelah itu dia berjalan pincang ya kakinya. Ada tanda. Kamu sudah berjuang, bergumul dengan Tuhan, melihat wajahnya. Dan mestinya setelah itu kekhawatiranmu bisa kau kurangi. Saudaraku, jadi bagaimana? Saya yakin di antara kita, mungkin juga saya bersama kita yang dengar, banyak mengalami kekhawatiran, entah karena soal keuangan, karir, anggota keluarga kita yang kita kasihi tidak menjadi apa yang kita inginkan, pasangan kita,
sakit penyakit, bahkan masa depan. Tapi biarlah kesempatan ini kita jadikan kesempatan lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal wajahnya. Kita akui kita lemah, tapi kita punya Allah yang kuat. Gimana saudaraku? Tuhan berkati.